Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Wulandari. Saya dari kelas BPIE dengan NIM 2030502160. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati Bapak Hendra Wijaya, SAG MPDI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar psikoterapi. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi, di antaranya yang pertama yaitu konsep dasar terapi humanistik mengenai kepribadian atau perilaku. Yang kedua yaitu unsur-unsur terapi, munculnya gangguan, tujuan terapi, dan peran terapi, dan yang ketiga yaitu teknik dan prosedur terapi. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar terapi humanistik mengenai kepribadian atau perilaku. Adapun yaitu pengertian dari terapi humanistik. Humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan psikoanalisis. Kemudian, aliran ini secara eksplisit memberikan perhatian pada dimensi manusia dari psikologi dan konteks manusia dalam pengembangan teori psikologis. Humanistik mengatakan bahwa manusia adalah suatu ketunggalan yang mengalami, menghayati, dan pada dasarnya aktif, punya tujuan serta punya harga diri. Oleh karena itu, walaupun dalam penelitian boleh saja dilakukan analisis rinci mengenai bagian-bagian dan dari jiwa manusia, namun dalam penyimpulannya, manusia harus dikembalikan dalam kesatuan yang utuh. Pandangan ini seperti ini adalah pandangan yang holistik. Jadi, selain itu, manusia juga harus dipandang dengan penghargaan yang tinggi terhadap harga dirinya, perkembangan pribadinya, perbedaan-perbedaan individunya, dan dari sudut kemanusiaannya itu sendiri. Oleh karena itu, psikologi harus memasuki topik-topik yang tidak dimasuki oleh aliran behaviorisme dan psikoanalisis, seperti cinta, kreativitas, pertumbuhan, aktualisasi diri, kebutuhan, rasa humor, makna, kebencian, agresivitas, kemandirian, tanggung jawab, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pembahasan kedua, unsur-unsur terapi, munculnya gangguan. Dari faktor psikologis humanistik, seorang bibliomania pasti mengalami hal serupa kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan, seperti perasaan dihargai dan pengakuan statusnya di hadapan orang lain, adalah bukti menunjukkan dirinya ada dan tidak sedang mengalami sebuah gangguan. Apalagi dalam hal bersosial, seperti yang dipaparkan oleh D berikut, bahwa sebenarnya membaca adalah pelarian saya ketika teman-teman tidak menghiraukan keberadaan saya. Itu pernah terjadi saat saya berada di bangku SMA. Di saat itu, saya benar-benar ingin pergi ke dunia dalam buku yang saya baca. Ungkapan D tidak bisa dianggap remeh. Biasanya, saat seseorang merasa psikologisnya terganggu karena faktor sosial yang buruk, akan melarikan dirinya ke suatu hal yang buruk. Kemudian, apabila D mempunyai pemikiran yang positif, melarikannya dengan membaca buku, maka dia juga perlu pendekatan psikologis berupa ikatan persahabatan atau kekeluargaan untuk membantu dia mengatur emosinya. Di sisi lain, D sudah mencapai tahap kebutuhan aktualisasi dari seperti ungkapannya, yaitu berkontribusi pada orang lain. Melalui sebuah platform blognya, dia membagikan hasil pemikirannya melalui membaca buku. Blognya dapat diakses dan dibaca serta dapat menambah informasi untuk orang lain. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan dari terapi humanistik. Tujuan dari terapi humanistik ialah menyajikan kondisi-kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan hidup manusia, menghapus penghambatan-penghambatan aktualisasi potensi pribadi pada diri seorang,
membantu klien agar mampu menghadapi kecemasan sehubung dengan tindakan memilih diri dan menerima kenyataan bahwa dirinya lebih dari sekedar korban kekuatan-kekuatan deterministik di luar dirinya sendiri, membantu klien menemukan dan menggunakan kebebasan memilih dan memperluas kesadaran dirinya, membantu klien agar bebas dan bertanggung jawab atas arah kehidupannya sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi dan peran terapi humanistik. Terapis di dalam terapi humanistik eksistensial memiliki tugas yang paling utama, yaitu berusaha agar dapat mengerti pasien sebagai sesuatu yang ada di dalam dunia, di mana teknik yang digunakan selalu mendahului suatu pengertian yang mendalam terhadap pasiennya. Prosedur yang digunakan bisa bervariasi, tidak hanya dari klien yang satu ke klien yang lain, tetapi juga dari satu fase ke fase terapi yang dijalani oleh klien yang sama. Selanjutnya, pembahasan ketiga tentang teknik dan prosedur. Teknik-teknik terapi humanistik itu ada dua. Di antaranya yang pertama yaitu person counter therapy. Menurut Charlie R. Rogers, terapi ini cocok untuk orang-orang dengan masalah psikologis yang ada ketidakbahagiaan dalam dirinya. Mereka biasanya akan mengalami masalah emosional dalam hubungan di kehidupannya, sehingga menjadi orang yang tidak berfungsi sepenuhnya. Selanjutnya yaitu teknik yang kedua, Gestalt therapy. Menurut Friedrich Perls, terapi Gestalt adalah suatu terapi yang eksistensial yang menekankan kesadaran di sini dan sekarang. Konsep-konsep utamanya mencakup penerimaan, tanggung jawab pribadi, hidup pada saat sekarang, pengalaman langsung, penghindaran diri, urusan yang tidak sesuai, dan penembusan jalan buntu. Sasaran terapi utamanya adalah menentang klien untuk beralih dari dukungan lingkungan kepada dukungannya sendiri. Dalam pendekatan ini, terapis membantu klien agar mengalami penuh segenap perasaan dan supaya klien mampu membuat penafsiran-penafsiran sendiri, serta terapis lebih memusatkan perhatian pada bagaimana klien bertindak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Jazakallahu khair. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.